Anda diam, biar saya ngomong. Anda menantang saya, ya. Katanya Anda menantang saya, kalau saya bisa menggoyahkan iman Anda akan mengucapkan kalimat syahadat. Kalau Anda bisa menggoyahkan iman saya akan dibaptis. Ya, saya ikut. Ya, sebentar, ini giliran saya ngomong Pak Sebastian, saya menghargai Anda, karena Anda seumuran dengan bapak saya. Tapi masalah bapak saya sudah pensiun pada waktu tahun 2018. Beliau pun juga pegawai negeri, bagian kesehatan. Sabar, saya menghargai Anda, ya. Nah, jadi berapa tahun kami mengimani, saya 20 tahun mengimani agama Kristen. Bapak saya umur 48 tahun mengimani agama Kristen, ibu saya 43 tahun mengimani agama Kristen, begitu juga kakak saya, kami 5 bersaudara. Anda mute dulu, ya, Anda mute. Saya masuk Islam, iman saya terguncang hanya karena pertanyaan saya kepada pendeta. Ketika saya bertanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Ternyata Bapak yang membangkitkan Yesus. Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, setelah itu, berapa bulan kemudian saya masuk Islam. Tapi saya tidak menantang kepada ibu dan bapak saya. Saya cukup berdoa kepada Allah. Cukup berdoa kepada Allah, hanya Allah saja yang bisa membolak-balikan hati manusia, bukan Anda. Sekuat-kuatnya Anda mengatakan Yesus adalah juru selamat. Hanya dengan Yesus saja kita bisa masuk surga. Tidak bisa menggoyahkan keimanan saya. Begitu juga kalau saya katakan bahwa hanya Allah lah ya Tuhan yang Maha Pengampun. Hanya Allah lah yang patut disembah. Itu kalau memang Anda tidak mau menerima kebenaran, Anda hanya masih mau menyembah sosok manusia yang kalian tuhankan, yang bernama Yesus, ya silakan. Saya hanya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, berikan ridhomu kepadaku, akhirnya Allah memberikan ridhonya kepadaku. Berikan juga ridhomu ya Allah kepada siapa? Kepada keluargaku semua. Tahu Pak Sebastian? Orang yang paling membenci Islam itu adalah bapak saya paling pertama. Sampai dikatakan bahwa saya itu masuk Islam akan nungging-nungging, cium-cium lantai, jodoh-jodohkan kepala ke lantai. Tapi apa? Saya tidak perlu menantang. Pak, saya tantang kau, Pak. Tidak perlu. Karena saya tahu, hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Siapa kau ini, Pak Sebastian? Siapa saya ini? Kami hanya memberitakan kebenaran. Sesungguhnya Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah. Menurut Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong ini dulu. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus hanyalah utusan. Berarti selama ini keluarga saya, termasuk saya, menyembah manusia. Selamat Pak. Sabar dulu, Pak. Ya, Saya masih Nora. Sebastian. Ya, sabar dulu. Saya masih ngomong. Kalau Anda ada adab, tolong mute. Nah, kan Anda diturunkan. Jadi, kalau Anda menantang saya menantang Anda. Apa gunanya? Karena apa? Sekarang yang kita gunakan itu adalah akal. Anda seorang pegawai negeri. Berarti pengetahuan, ilmu Anda itu lebih tinggi daripada saya. Saya hanya tamatan bangku SMA. Saya tidak kuliah. Anda mungkin kuliah. S1, S2, atau S3, saya tidak perlu tahu. Tetapi apakah Anda sudah menggunakan akal Anda? Apakah Anda sudah menerima bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak berwujud? Tidak. Oh, enggak. Anda menantang saya menggoyahkan iman Anda, terus saya menantang Anda menggoyahkan iman saya? No. Tantangan itu sudah terbukti. Tidak perlu pun saya menantang. Saya hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang mampu membolak-balikan hati manusia. Jika aku diizinkan untuk mencium jannahmu, izinkan juga keluarga saya untuk mencium jannahmu ya Allah. Jangan membiarkan kekal di kerak neraka. Karena di dalam Islam, orang kafir itu adalah orang yang telah menduakan Tuhan. Di dalam Islam, orang syirik yang menduakan Tuhan, itu juga akan kekal di neraka. Karena Allah itu tidak ingin diduakan. Jadi apa yang terjadi? Seumuran dengan Anda, 48 tahun bapak saya mengimani Kristen, 43-44 tahun ibu saya mengimani Kristen. Apa yang terjadi? Iman mereka terguncang. Karena mereka sadar, selama 48 tahun, selama 44 tahun, saya selama 20 tahun, kakak saya selama 30-an tahun, adik saya selama 30-an tahun, menyembah sosok manusia. Akhirnya apa? Sadar bahwa manusia ini bukan Maha Pengampun kau. Mana mungkin ada manusia bisa mengampuni dosa sementara manusia juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan kau menantang saya. Sudah cukup. Saya hanya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah.